Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami mahasiswa Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Kami akan mempresentasikan tugas besar dari algoritma kelompok 10 yang terdiri dari yang pertama Muhammad Aliuddin, yang kedua Aris, yang ketiga Futuh, yang keempat Adrianus, yang kelima Vera, yang keenam Saryana. Saya sendiri. Baik, kami akan langsung memulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memiliki dampak yang erat terhadap dunia kerja, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya yang memiliki potensi dan juga kemampuan secara profesional dalam menciptakan dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelayanan di tempat jasa pencucian motor dan mobil kebanyakan masih menggunakan sistem yang manual. Terlihat dari pendataan pelanggan dan juga pembuatan nota transaksinya yang masih dicatat pada lembaran. Hal ini menimbulkan pemrosesan data menjadi informasi menjadi tidak efisien. Masalah-masalah tersebut di atas disebabkan pada proses pelayanan pencucian motor dan mobil ini belum tertata dengan baik dan maksimal, sehingga mengharuskan pihak setim motor dan mobil perlu adanya pembuatan sebuah aplikasi untuk digunakan dan diterapkan pada tempat cuci setim motor dan mobil, agar mampu memproses data secara cepat, akurat, dan juga secara otomatis mampu menyimpan dan juga menampilkan data transaksi, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih cepat. Dengan melihat banyaknya customer dan juga pelayanan yang harus diberikan setiap harinya oleh setim motor dan mobil, maka sudah tidak efisien lagi jika masih menggunakan pelayanan secara manual. Aplikasi ini dibangun menggunakan program NetBeans ID 8.2 dan dibantu perangkat lunak Microsoft Access 2016 sebagai pengolah database. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak setim mobil dan motor yang belum memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis jaringan dalam mengelola data dan informasi perusahaan. Selain itu, belum ada peningkatan pengetahuan komputer pada setiap bagian sehingga pegawai lebih memilih menggunakan cara manual dalam melayani pengunjung dan anggota. Bagian kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membuat rancangan aplikasi setim motor menggunakan pseudocode. Yang kedua, bagaimana membuat rancangan aplikasi setim mobil menggunakan pseudocode. Yang ketiga, bagaimana membuat rancangan aplikasi setim motor menggunakan flowchart. Yang keempat, bagaimana membuat rancangan aplikasi setim mobil menggunakan flowchart. Yang kelima, bagaimana membuat sistem pendaftaran member setim motor. Yang keenam, bagaimana membuat sistem pendaftaran member setim mobil. Yang ketujuh, bagaimana membuat sistem pembayaran atau laporan transaksi setim motor. Yang kedelapan, bagaimana membuat sistem pembayaran atau laporan transaksi setim mobil. Lalu bagian ketiga ada tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara membuat rancangan aplikasi setim motor menggunakan pseudocode. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat rancangan aplikasi setim mobil menggunakan pseudocode. Yang ketiga, untuk mengetahui cara membuat rancangan aplikasi setim motor menggunakan flowchart. Yang keempat, untuk mengetahui cara membuat rancangan aplikasi setim mobil menggunakan flowchart. Yang kelima, untuk mengetahui sistem pendaftaran member setim motor. Yang keenam, untuk mengetahui sistem pendaftaran member setim mobil. Yang ketujuh, untuk mengetahui sistem pembayaran atau laporan transaksi setim motor. Yang kedelapan, untuk mengetahui sistem pembayaran atau laporan transaksi setim mobil. Lalu ada bagian keempat, yaitu batasan masalah. Pengolahan data yang akan dilakukan yaitu yang pertama, mendaftarkan customer sebagai member, lalu yang kedua, menentukan harga setim per mobil, yang ketiga, menentukan harga setim per motor, lalu yang terakhir, mencatat dan melakukan pengecekan kepada member yang sudah membayar. Lalu data yang akan digunakan adalah data member, data mobil, data motor,
data harga, data pendaftaran, dan data pembayaran. Lalu yang terakhir ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode observation atau pengamatan secara langsung. Tim melakukan observasi secara langsung ke lapangan di mana tempat stay motor dan mobil dilakukan. Setelah melakukan observasi, kami mengumpulkan data yang kami dapat dari lapangan. Data tersebut seperti proses pemesanan dan pembayaran STIM per masing-masing mobil atau motor. Lalu ada bab 2 bagian landasan teori bisa kita lihat. Dan bagian bab 3, perancangan akan dilanjutkan oleh teman saya, Aris. Silakan, Aris. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode dari aplikasi kami. Pseudocode yang pertama yaitu pseudocode catatannya memiliki fungsi-fungsi yang dibuat, yaitu get, yes, or no. Yang kedua, tampilkan semua member. Yang ketiga, is member. Yang keempat, tambah member. Yang kelima, laman pembayaran member motor. Yang keenam, laman pembayaran member mobil. Yang ketujuh, laman pembayaran bukan member. Yang kedelapan, motor matic. Yang sembilan, motor non matic. 10 mobil sedan dan 11 mobil non sedan. Selanjutnya. Nah, di sini pseudocode yang pertama yaitu mengambil fungsi get, yes, or no. Yang pertama, buat fungsi get, yes, or no dengan tipe data boolean untuk mengambil nilai dari inputan fungsi berupa true atau false. Yang kedua, buat parameter fungsi string pesan sebagai tempat untuk menaruh argumen yang ingin diambil nilai true atau false ketika fungsi ini digunakan. Yang ketiga, deklarasikan scanner input user untuk mengambil inputan user. Yang keempat, deklarasikan string is, yes, no sebagai variabel untuk menempatkan input user. Yang kelima, tampilkan pesan yes atau no sebagai keterangan input yang harus diketik. Yang keenam, melakukan looping while untuk mengulang input dari user jika user mengetik selain y dan n. Menggunakan kondisi jika is yes no bukan y dan is yes no bukan n. Yang ketujuh, jika is yes no sudah memiliki input user berupa y, yes atau no, maka keluar dari looping. Yang kedelapan, mencari nilai boolean dengan menggunakan is yes no equal ignore case. Yang kesembilan, apabila inputan user berupa y, maka is yes no bernilai true. Dan jika inputan user berupa n, maka is yes no bernilai false. Yang ke-10, kembalikan atau ambil nilai is yes no yang berupa boolean dengan return is yes no. Yang ke-11, fungsi selesai. Selanjutnya. Nah, pseudocode yang kedua yaitu tampilkan semua member. Yang pertama itu buat fungsi tampilkan semua member. Yang kedua, deklarasikan file reader file input sama dengan new file reader member text. Dan buffered reader file buffer sama dengan new buffered cache reader input file input. Untuk membuka file, dalam hal ini file kita gunakan sebagai database member. Yang ketiga, deklarasikan in jumlah data sama dengan 1 sebagai penomoran total jumlah member yang tersedia. Yang keempat, deklarasikan string is member sama dengan file buffer readline untuk menyampaikan data member yang sudah dibaca. Yang kelima, lakukan looping dengan while dengan kondisi isi member sama dengan 0. Jika isi member tidak kosong, maka lakukan looping. Yang keenam, tampilkan jumlah data ditambah isi member. Yang ketujuh, lakukan increment pada jumlah data increment. Yang kedelapan, jika isi member sudah kosong, maka proses looping akan berakhir. Yang sembilan, fungsi selesai. Nah, pseudocode yang ketiga yaitu
mengambil fungsi is member. Yang pertama itu deklarasikan fungsi is member dengan tipe data boolean. Yang kedua, deklarasikan scanner input user. Yang ketiga, deklarasikan string data member dengan indeks 3. Yang keempat, deklarasikan file reader file input sama dengan new file reader member text, dan buffered reader file buffer sama dengan new buffered reader. Yang kelima, deklarasikan string isi member sama dengan file buffer readline. Yang keenam, deklarasikan string check member sama dengan data member indeks 2. Yang ketujuh, deklarasikan boolean is ada. Yang kedelapan, deklarasikan boolean member bukan sama dengan false. Yang sembilan, user memasukkan data-data member. Data member indeks 0 sama dengan nama, data member indeks 1 sama dengan nomor kendaraan, data member indeks 2 sama dengan nama, strip, garis nomor kendaraan sebagai format data member dalam database. Yang ke-10, panggil fungsi tampilkan semua member. Yang ke-11, lakukan looping while dengan kondisi is member sama dengan 0. Jika isi member tidak kosong, maka lakukan looping untuk mengecek apakah data member yang dimasukkan ada dalam salah satu baris dalam database. Yang ke-12, kemudian di dalam looping inisialisasikan is ada sama dengan is member to lowercase. Yang ke-13, jika is ada true, maka tampilkan data Anda tercatat sebagai member di Steam. Dan member bukan diinisialisasikan ulang menjadi bernilai true. Kemudian break. Langsung keluar dari looping fungsi selesai. Selanjutnya, jika sampai looping selesai, is ada masih bernilai false, maka tampilkan dalam data tidak ditemukan. Dengan nilai member bukan masih bernilai false. Yang ke-15, kembalikan atau ambil nilai pada boolean member bukan dengan return member bukan. Yang ke-16, fungsi selesai. Selanjutnya, pseudocode yang keempat, yaitu pseudocode mengambil fungsi tambah member. Yang pertama, buat fungsi tambah member. Yang kedua, deklarasikan scanner input user. Yang ketiga, deklarasikan string member baru dengan indeks 3. Yang keempat, deklarasikan file writer file output sama dengan new file writer member text. Yang kelima, deklarasikan juga buffered writer buffer output sama dengan new buffered writer. Yang keenam, user memasukkan data-data member. Data member indeks 0 sama dengan nama, data member indeks 1 sama dengan nomor kendaraan, data member indeks 2 sama dengan nama, nomor kendaraan sebagai format data member dalam database. Yang ketujuh, masukkan data user tersebut ke dalam data dengan mengambil input dari user yes atau no menggunakan fungsi get yes or no string pesan. Yang kedelapan, jika input user yes, maka tampilkan output khusus member baru dan panggil fungsi tampilkan semua member fungsi selesai. Yang ke-9, jika input user no, maka tampilkan Anda batal menjadi member. Yang ke-10, fungsi selesai. Selanjutnya, pseudocode laman pembayaran member motor. Nah, yang pertama, buat fungsi laman pembayaran member motor. Yang kedua, deklarasikan in bayaran pada parameter fungsi. Yang ketiga, tampilkan laman pembayaran khusus untuk member motor dengan bayar sama dengan 2.000. Yang keempat, fungsi selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aris. Bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Ali. Saudara Ali, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Yang selanjutnya ada pseudocode laman pembayaran member mobil. Yang pertama, membuat fungsi laman pembayaran member mobil. Yang kedua, deklarasikan integer bayar pada parameter fungsi. Yang ketiga, tampilkan laman pembayaran khusus untuk member motor dengan bayar 5.000. Nomor 4,
fungsi selesai. Next. Yang ketujuh, pseudocode laman pembayaran bukan member. Yang pertama, membuat fungsi laman pembayaran bukan member. Yang kedua, deklarasikan integer bayar pada parameter fungsi. Ketiga, tampilkan laman pembayaran khusus untuk member motor dengan bayar. Yang keempat, fungsi selesai. Next. Yang kedelapan, ada pseudocode motor non-matic. Pertama, buat fungsi motor non-matic dengan tipe data kosong atau void. Yang kedua, deklarasikan boolean tanya bukan, tanya jadi member untuk bayar. Yang ketiga, deklarasikan integer bayar sama dengan 11.000. Nomor 4, isikan variabel tanya bukan diisi dengan fungsi get yes or no string pesan. Parameter pesan diisi dengan apakah Anda member, sehingga menghasilkan nilai boolean yang diambil dari fungsi get yes or no. Nomor 5, jika tanya bukan true, maka masuk ke proses verifikasi data member dengan menginisialisasikan untuk bayar diisi dengan fungsi isMember. Jika data member ada, maka untuk bayar akan bernilai true. Jika sudah diperiksa dan data member tidak ada, maka untuk bayar akan bernilai false. Nomor 6, jika untuk bayar true, maka panggil fungsi laman pembayaran member motor integer bayar. Parameter bayar diisi dengan variabel bayar dan fungsi selesai. Nomor 7, jika untuk bayar false, maka tampilan data Anda tidak ditemukan. Nomor 8, user ditanya apakah ingin menjadi member dengan menginisialisasikan variabel tanya jadi member sama dengan get yes or no. Apakah Anda ingin menjadi member? Nomor 9, jika tanya jadi member bernilai true, maka lakukan proses penambahan member dengan menggunakan fungsi tambah member. Ketika proses penambahan data selesai, maka tampilkan laman pembayaran bukan member integer bayar. Parameter bayar diisi dengan variabel bayar. Fungsi selesai. Nomor 10, jika tanya jadi member bernilai false, maka tidak mengeksekusi apapun. 11, dan lakukan eksekusi selanjutnya pada fungsi laman pembayaran bukan member integer bayar. Parameter bayar diisi dengan variabel bayar. Fungsi selesai. Next. Yang ke-8 ada pseudocode motor non-matic. Masih lanjut. Yang 12, jika untuk bayar false, karena user menginputkan bahwa dia bukan member, maka langsung ditampilkan fungsi laman pembayaran bukan member, integer bayar. Nomor 13, lalu ambil input user apakah dia ingin menjadi member atau tidak dengan ditanya jadi member sama dengan get yes or no. Apakah Anda ingin menjadi member? Nomor 14, jika tanya jadi member bernilai true, maka lakukan proses penambahan member dengan menggunakan fungsi tambah member. Fungsi selesai. 15, jika tanya jadi member bernilai false, maka tampilkan terima kasih. Fungsi selesai. Pembayaran bukan member. Next. Yang ke-9 ada pseudocode motor matic. Pertama, buat fungsi motor matic dengan tipe data kosong atau void. 2, deklarasikan boolean tanya bukan, tanya jadi member untuk bayar. Nomor 3, deklarasikan integer bayar 10.000. Nomor 4, isikan variabel tanya bukan diisi dengan fungsi get yes or no string pesan. Parameter pesan diisi dengan apakah Anda member, sehingga menghasilkan nilai boolean yang diambil dari fungsi get yes or no. Nomor 5, jika tanya bukan true, maka masuk ke proses verifikasi data dengan menginisialisasikan untuk bayar diisi dengan fungsi isMember. Jika data member ada, maka untuk bayar akan bernilai true. Jika sudah diperiksa dan data member tidak ada, maka untuk bayar akan bernilai false. Nomor 6, jika untuk bayar true, maka panggil fungsi laman pembayaran member motor integer bayar. Parameter bayar ini diisi dengan variabel bayar dan fungsi selesai. Nomor 7, jika untuk bayar false, maka tampilkan data Anda tidak ditemukan. Nomor 8, user ditanya apakah Anda ingin menjadi member dengan menginisialisasikan variabel
tanya jadi member sama dengan get yes or no. Apakah ini Anda ingin menjadi member? Nomor 9. Jika tanya jadi member bernilai true, maka lakukan proses pembayaran member dengan menggunakan fungsi tambah member. Ketika proses penambahan data selesai, maka tampilkan laman pembayaran bukan member integer bayar. Parameter bayar ini diisi dengan variabel bayar, fungsi selesai. Nomor 10. Jika tanya jadi member bernilai false, maka tidak mengeksekusi apapun. Nomor 11. Dan lakukan eksekusi selanjutnya pada fungsi alamat pembayaran bukan member integer bayar. Parameter bayar diisi dengan variabel bayar, fungsi selesai. Next. Yang ke-12, jika untuk bayar false karena user menginputkan bahwa dia bukan member, maka langsung tampilkan fungsi alamat pembayaran bukan member integer bayar. Lalu nomor 13, input user apakah dia ingin menjadi member atau tidak dengan tanya jadi member sama dengan get yes or no. Apakah Anda ingin menjadi member? Nomor 14, jika ditanya jadi member bernilai true, maka lakukan proses penambahan member dengan menggunakan fungsi tambah member, fungsi selesai. 15, jika tanya jadi member bernilai false, maka tampilkan terima kasih, fungsi selesai. Pembayaran bukan jadi member. Nomor 10, pseudocode mobil sedan. Pertama, buat fungsi mobil sedan dengan tipe data kosong atau void. Nomor 2, deklarasikan boolean tanya bukan, tanya jadi member untuk bayar. Nomor 3, deklarasikan integer bayar sama dengan 45.000. Isikan variabel tanya bukan diisi dengan fungsi get yes or no. String pesan, parameter pesan diisi dengan apakah Anda member, sehingga menghasilkan nilai boolean yang diambil dari fungsi get yes or no. Jika tanya bukan true, maka masuk ke proses verifikasi data member dengan menginisialisasikan untuk bayar diisi dengan fungsi isMember. Jika data member ada, maka untuk bayar akan bernilai true. Jika sudah diperiksa dan data member tidak ada, maka untuk bayar akan bernilai false. Jika untuk bayar true, maka panggil fungsi alamat pembayaran mobil integer bayar, parameter dengan variabel bayar dan fungsi selesai. Jika untuk bayar false, maka tampilkan maaf, data Anda tidak ditemukan. Nomor 8, user ditanya apakah Anda ingin menjadi member dengan menginisialisasikan variabel tanya jadi member sama dengan get yes or no. Apakah Anda ingin menjadi member? Nomor 9, jika ditanya jadi member bernilai true, maka lakukan proses penambahan member dengan menggunakan fungsi tambah member. Ketika proses penambahan data selesai, maka tampilkan laman pembayaran bukan member integer bayar. Parameter dibayar diisi dengan variabel bayar, fungsi selesai. 10, karena jadi member bernilai false, maka tidak mengeksekusi apapun. Nomor 11, dan lakukan eksekusi selanjutnya pada fungsi alamat pembayaran bukan member integer bayar. Parameter bayar diisi dengan variabel bayar, fungsi selesai. Next. Selanjutnya 12, jika untuk bayar false. Next. Yang 12, pseudocode alur utama. Pertama, deklarasikan scanner input user. Deklarasikan string pilihan cuci, pilihan motor, pilihan mobil. 3, panggil fungsi motor matic, motor non-matic, atau mobil sedan. Nomor 4, tampilkan menu pilihan cuci kendaraan. Pertama, cuci motor atau cuci mobil. Kelima, masukkan inputan user pada pilihan cuci. Nomor 6, jika pilihan cuci sama dengan 1, maka tampilkan menu cuci motor. 1, cuci motor matic 10.000 atau 2, cuci motor non-matic 11.000. 7, user memasukkan data input pada pilihan motor. 8, jika user memilih 1, maka akan mengeksekusi fungsi non-matic, dan fungsi non-matic akan keluar salah satu dari 2 output, yaitu laman pembayaran member motor dan laman pembayaran bukan member seperti yang dijelaskan di pseudocode fungsi motor matic.
program selesai. 9. Jika user memilih 2, maka akan mengeksekusi fungsi motor non-matic, program selesai. Next. 9. Jika pilihan cuci sama dengan 2, maka pada menu cuci mobil dan user memasukkan input pada pilihan mobil. 1. Mobil cuci mobil sedan sama dengan 45.000. 2. Cuci mobil SUV 50.000. 3. Cuci mobil box atau pick up 50.000. 4. Cuci mobil off-road atau double cabin 50.000. 10. Jika pilihan mobil sama dengan 1, maka akan mengeksekusi fungsi mobil sedan, program selesai. 11. Jika pilihan mobil sama dengan 2 atau 3 atau 4, maka akan mengeksekusi fungsi mobil non sedan, program selesai. Selanjutnya ada flowchart, boleh dilihat. Kedua ada flowchart mobil sedan, mobil non sedan, dan flowchart menu utama. Yang ketiga ada mockup menu utama. Yang kedua mockup jika user bukan member. Mockup jika user adalah member. Mockup jika user adalah member. Dan yang terakhir mockup jika user mengaku member namun data tidak ada. Yang keenam mockup daftar member. Selanjutnya bab 4 saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aliudin. Bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Adif. Kepada Saudara Adif, silakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu pembahasan tentang alur jalannya aplikasi. Nah, yang pertama yaitu di sini ada penjelasannya terlebih dahulu. Awal jalannya aplikasi kami yaitu dengan menawarkan beberapa layanan untuk member setia yang selalu mencuci kendaraan di Steam tersebut. Seperti potongan harga dan bonus-bonus lainnya. Kemudian sang klien diminta memilih jenis kendaraan apa yang dia cuci. Maksudnya itu kendaraan seperti motor atau mobil. Lalu setelah memilih jenis kendaraan, klien diminta memasukkan jenis atau spesifikasi dari kendaraannya. Untuk penentuan harga, maksudnya itu spesifikasi seperti dari jenis mesinnya ya, apakah itu misalnya motor, apakah itu motor matic atau motor non matic ya. Nah, kemudian lanjut pada tahap klien menginputkan apakah dia member atau bukan. Nah, jika klien menginputkan bukan, maksudnya dia itu bukan member, maka laman pembayaran biasa akan keluar dan klien akan ditanya apakah dia ingin jadi member atau tidak. Dan proses selanjutnya akan selesai. Jika klien tidak ingin menjadi member dan akan berlanjut pada proses pendaftaran member. Jika klien tertarik ingin menjadi member dan selesai. Jika proses pendaftaran selesai. Kemudian jika klien menginputkan dia adalah member, maka akan terjadi proses verifikasi data. Nah, jika data tersebut atau data klien tersebut ada, maka proses akan berlanjut pada penampilan laman pembayaran yang khusus untuk member. Nah, kemudian selanjutnya masih lanjut ya. Dan bisa terjadi kemungkinan apabila klien mengaku bahwa dia adalah member. Namun pada kenyataannya data tidak terdaftar, sehingga kami pun mengantisipasinya dengan sistem keyword. Apabila keyword tidak ada dalam database, maka selanjutnya klien yang masuk pada tahap pengecekan member, dia akan mendapatkan lampiran pembayaran biasa.
Jadi seperti itu adalah sebuah sistem keyword yang kami terapkan ya. Kemudian di sini ada tampilan pengkodingannya. Jadi untuk kelompok kami menggunakan sistem perfungsian ya, yang mana sistem perfungsian kami itu awalnya dimulai dengan membuat semua fungsi-fungsi dan kemudian ditaruh di main utamanya itu di sini. Nah, di sini ada fungsi yang dipanggil seperti fungsi motor matic dan non matic itu dan motor non matic sehingga alur pengeksekusian dari inputan klien itu akan berlanjut pada fungsi-fungsi ini, seperti fungsi jika klien itu ingin mencuci motor matic, maka akan masuk akan mengeksekusi fungsi dari motor matic. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat program aplikasinya. Nah, jadi seperti ini tampilan pengkodingannya. Kemudian langsung saja. Nah, jadi pertama klien akan ditampilkan sebuah catatan seperti ini untuk memberitahu pada klien bahwasanya layanan STEAM di UMKM yang kami survei itu melakukan ya sistem seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, kemudian lanjut, misalkan ingin mencuci motor matic, kemudian member ditanya dia member atau klien ditanya dia member atau bukan, kemudian dia menjawab menginputkan DIDA ya. Maka akan tampil laman pembayaran seperti ini. Laman pembayaran yang harga biasa. Nah, kemudian tidak ingin jadi member, nah program selesai. Kemudian langkah selanjutnya, jika dia adalah member ya, kemudian kembali misalnya motor matic. Oh, tidak pertama. Ini langkah kedua adalah jika klien ingin mendaftar sebagai member. Nah, di sini proses yang kami lakukan adalah memasukkan nama, misalkan nama saya itu, kemudian nomor kendaraan D. Nah, kemudian info member akan keluar, kemudian dilanjutkan. Nah, dari sini akan menampilkan data-data semua member yang ada. Nah, dan data-data member itu akan tertulis di dalam file ini. Nah, akan tertulis di dalam sini. Nah, ini apabila klien ingin mendaftar sebagai member ya. Kemudian selanjutnya, jika tadi kan seorang yang baru mendaftar sebagai member akan mendapatkan outputan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jika dia adalah member, misalnya 2 mobil, misal mobil sedan, sini menyebutkan member, kita lihat siapa saja data yang sudah tertulis di sini misalnya. Nah, ini adalah laman pembayaran jika dia adalah member. Nah, kemudian yang terakhir,
jika dia mengaku seorang member sebagai member tapi datanya tidak ada. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian akan ditampilkan bahwasanya data tidak ditemukan, hanya seperti ini. Nah, kemudian ditanya apakah dia akan menjadi member atau tidak. Tidak. Nah, akan keluar laman pembayaran. Dia bukan member ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Putuh. Berikutnya bagian kesimpulan akan saya bacakan. Pada aplikasi Steam Motor atau mobil yang kami rancang memiliki konsep yang sekaligus mengiringi dan mengarahkan pelaku UMKM untuk melangkah pada sistem administrasi pembayaran yang lebih teratur dan baku pada ketentuan pemilik usaha, sehingga tidak ada pembayaran di luar jalur aplikasi yang terjadi, seperti membayar lewat karyawan, yang mungkin saja terjadi penambahan biaya yang di luar ketentuan pemilik usaha. Sehingga untuk sisi pelanggan aplikasi ini menjadi satu-satunya gerbang pembayaran yang terjadi antara pelanggan dengan UMKM. Dan kami tidak mengesampingkan keuntungan pemilik UMKM, sehingga kami menyediakan sistem pembayaran yang dapat pemilik usaha gunakan manfaatnya. Karena program kami menggunakan sistem IOStream yang kami manipulasi sehingga bisa digunakan sebagai database. Dan dari banyak jumlah data yang tersedia, sang pemilik UMKM dapat mengira-ngira berapa penghasilan tiap bulan. Perkiraan pemilik usaha tersebut dilihat dari umumnya orang-orang mencuci kendaraannya tiap minggu, yaitu paling kurangnya sekali dan dihitung dari banyaknya jumlah member. Dengan sistem administrasi yang berbeda dan lebih teratur, kami harapkan aplikasi kami bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya bidang Steam Motor atau mobil, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pelanggan maupun pemilik UMKM. Nah, ini adalah bagian foto-foto dokumentasi kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kami yang berjudul aplikasi Steam Motor dan Mobil. Saya Saryana, perwakilan dari kelompok 10, ingin menyampaikan terima kasih dan sedikit banyaknya jika ada kesalahan kata atau tindakan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.